Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Langgudu. Saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Bima Angkatan 1. Saya akan menyampaikan, mengkoneksikan antar materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga, terutama adalah yang terbaik menurut Bob Talberg. Artinya, kita tidak hanya mengajarkan teori atau melatih kecerdasan otak semata, namun lebih dari hal yang diajarkan adalah hal-hal kemanusiaan, kepedulian, dan cinta kasih serta kecerdasan hati. Jadi sekolah ini adalah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dimana adalah merupakan institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial di mana para pemimpin di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama benar. Agar kegiatan proses belajar mengajar efisien, maka dalam sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah harus ada sosok pemimpin yang mengelola dan mengatur proses tersebut. Jadi pertanyaan adalah siapakah pemimpin yang dimaksud? Pemimpin yang dimaksud itu adalah guru. Guru merupakan pemimpin atau manajer adalah merupakan sebagai motor penggerak bagi muridnya. Jadi keputusan seorang pemimpin pembelajaran, jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran itu, maka arah dan tujuan pembelajaran itu harus membuat siswa kita, jadi targetnya adalah harus membuat siswa kita bahagia, nyaman, dan sejahtera. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sistem Among, berdasarkan pada asah dan asuh, care and dedication, pursuit and love. Jadi bersendikan dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Di guru di depan itu harus menjadi contoh dan panutan. Seorang pemimpin, guru haruslah memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Jadi ibarat magnet, pemimpin haruslah mampu menarik partikel-partikel di sekitarnya untuk bisa diajak bersinergi mencapai sebuah visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah ing madya mangun kersa, di tengah memberi semangat. Jadi seorang pemimpin, guru itu haruslah bisa bekerja sama dengan orang yang dipimpinnya, adalah murid yang menjadi anak didikannya. Jadi guru juga harus bisa mempererat hubungan antara guru dengan murid, namun tidak melanggar etika jalur pendidikan. Yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan dorongan atau motivator bagi muridnya. Jadi harus mampu memberikan dorongan atau motivator bagi muridnya, mendorong kinerja murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikannya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, adakah pengaruh nilai-nilai diri dalam pengambilan keputusan? Tentu saja ada pengaruhnya. Nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah tertanam di dalam guru, itu akan berpengaruh terhadap seseorang apakah akan berpikir berbasis hasil akhir, ataukah berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis peduli. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang guru
Jadi harus berpatokan pada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi agar keputusan itu tepat, maka guru harus minta coaching dari teman sejawatnya agar keputusan yang dihasilkan itu membuat murid bahagia. Jadi di dalam menemukan kasusnya, katakan misal kasus di sekolah itu tentu saja akan berhadapan dengan apakah itu merupakan bujukan moral ataukah dilematika. Jadi pertanyaan apakah keputusan yang diambil benar atau salah, maka harus melihat keputusan itu, mengambil tindakan dalam membuat keputusan. Dia harus lihat dari 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pelajaran itu harus tepat, karena dengan pengambilan keputusan yang tepat maka akan terciptanya lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, sehingga akan berdampak pada murid merdeka, murid yang merdeka, sehingga nanti murid-murid akan merdeka dalam belajar, juga merdeka dalam berpikir. Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, adanya perbedaan persepsi warga sekolah. Yang kedua, pengaruh nilai dan budaya masyarakat di lingkungan. Ketiga, dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika. Jadi pengambilan keputusan yang tepat itu akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk menjalankan pembelajaran yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Karena pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran haruslah keputusan yang tepat. Dengan keputusan yang tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki murid-muridnya sesuai dengan kodratnya. Jadi kesimpulan akhir, nilai dan peran seorang guru sangatlah berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi muridnya. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, guru menentukan paradigma, prinsip dan sesuai sebenarnya pengambilan keputusan. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, model Bagja, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, metode coaching model Tirta, untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif serta murid merdeka lahir dan batin.